banyak sekali para jemaah yang sedang duduk-duduk. Ini mohon maaf, ibunya shock, jadinya ibunya nangis. Jadi ibunya teh nggak bisa bahasa Indonesia, jadi biasanya cuma bahasa Sunda. Nda abi jalmi teh biasa maca. Oh, jadi ibunya nggak bisa baca, terus nggak bisa nulis juga. Senyum atuh seri atuh. Nanti mau tauifnya bagaimana ini? Nggak aktif juga, saya teleponin dari tadi. Ibu Kasian. jangan pisah-pisah sama anaknya. Jangan dinyalahin dong Pak, nggak boleh nyalahin gitu. Iya tadi bisa di rombongan. Dah, jangan disalahin. Sami. Tos tong nangis. Tong nangisnya. Tong nangis. Sedih, Masya Allah. Amin, amin. Apa kabar sahabat Gilby semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi yang mau nonton videonya Gilby, jangan lupa dulu sudah ngajikan sholat. Nanti kalau ngajikan sholat dicetak dosa dan diazab sama Allah. Takut kata saja sama kita Nabi, karena itu semua wajib, harus penting dan harus dilakukan setiap hari ketika sholat. Jangan meninggalkannya, dosa nanti ditembak sama terima kasih ya. Alhamdulillah Gilby sedang pakai kain ihram dan kami ini baru saja dari Tanim dan akan langsung melaksanakan ibadah umroh. Tadi ambil mikotnya dari Tamin atau Masjid Aisyah. Ketika kita mau langsung masuk ke Masjidil Haram, ini Umi Gilby di jalan tak sengaja lihat ada ibu-ibu jalan sendirian di depan Umi Gilby seperti kebingungan. Dan akhirnya Umi Gilby jalan sedikit cepat untuk menyusul ibu, untuk menyusul beliau. Dan feeling Umi Gilby pasti ada apa-apa dengan ibu ini karena dari gerak-geriknya beda ya. Nah, karena kami seharusnya sekarang ini harus langsung ke Masjidil Haram karena waktu kami umroh pukul 8, ini sudah pukul setengah 9, sudah sangat telat. Tapi karena ada yang sangat lebih membutuhkan pertolongan Umi Gilby, jadi Umi Gilby tunda dulu umrohnya. Semoga umrohnya Umi Gilby bisa masuk ya, walaupun memang sudah lewat dari jamnya. Jadi sahabat Gilby semua, ketika Umi Gilby jalan menuju ke Masjidil Haram, ini Umi Gilby bertemu dengan satu ibu-ibu. Assalamualaikum Ibu. Ibu jenengan teh Johana. Sebentar ya. Ini ibu ini tuh tadi jalan di depan Umi Gilby. Terus Umi Gilby tanya, "Ibu kenapa tidak sama rombongannya?" Dan ternyata ibunya ini tersasar. Jadi tersesat. Jadi terpisah dari rombongannya Ibu ya. Ibu namanya siapa? Namanya teh Johana. Johana binti Encur. Johana binti Encur. Jadi mohon maaf sekali sahabat Gilby semua, ibu ini tidak begitu lancar dalam bahasa Indonesia ya. Amin, amin. Ibu ini aslinya dari Garut dan saat Umi Gilby tanya di mana rombongannya, beliau tidak tahu karena beliau dari tadi subuh. Jadi beliau ini dari tadi subuh jalan keliling-keliling, nggak tahu arah, nggak tahu hotelnya di mana. Dan aku tadi tanya ada handphonenya nggak, ibunya tetiasa handphone, ibunya nggak bisa handphone katanya, dan komunikasi dengan beliau harus pakai bahasa Sunda karena beliau tidak fasih bahasa Indonesia. Dan akhirnya Umi Gilby lihat ID cardnya, ini ID cardnya ibu, betul namanya Ibu Johana Encur Yaya dari kota Garut. Dan pakai travel apa Ibu? Ini Pesona Tour. Pesona Tour. Dan alhamdulillahnya lagi, ini di belakang ID cardnya ada tertulis alamat dari nama hotelnya dan ada nomor teleponnya. Ternyata ibunya ada di Hotel Azka Safa. Jadi ada di daerah Ajiat kalau Hotel Azka. Karena Umi Gilby ini lagi nunggu Abi, jadi selagi nunggu Abi Gilby, kita mau telepon. Aduh, mohon maaf berisik. Mohon maaf sahabat semua, kalau suara Umi Gilby tenggelam
paham kalau suara Umi Gilby terganggu dengan suara angin, karena memang pada pagi hari ini suasana di Mekah sedang dilanda badai debu, jadi anginnya sangat kencang. Selagi Umi Gilby tunggu Abi untuk datang ke sini, kita coba telepon ini ya, telepon dulu ke nomor ini. Biarin Umi Gilby gak jadi umroh juga nggak apa-apa, yang penting ibunya bisa ditolong ya. Kita tanya dulu sebelumnya, ibu teh umrohna sareng saha? Umrohna teh sareng putra minantu 2, ayeuna putra 2 pamagat hungkul, minantu istri hungkul 2. Jadi limaan Sareng 7-an, sareng deui anu hiji teh Mama Ito, Mamang Ma Ito, Ma Pinun Ma Ito, mohon Pipit. oh mohon Pipit. ngerti. Nyi. Jadi sahabat, ibu ini umrohnya dengan 2 anaknya, 2 menantu dengan emaknya, jadi 7-an. Jadi ibu ini umrohnya 7 orang katanya. Cuman ibu ini nggak tahu gimana caranya, katanya tahu-tahu terpisah dengan rombongan ketika sesudah sholat subuh. Sedangkan sekarang pukul 8:30 ya sahabat ya. Jadi ibu ini udah agak lama tersesatnya. Kita coba telepon dengan nomor yang sudah tertera di ID cardnya ini ya. Tinggal ke Pucaroge ongkot tong nangis tong nangis. Ingin tak? Ya. Tong nangis ini mohon maaf ibunya shock, jadinya ibunya nangis. Tong nangisnya ku abi ditelepon sing seueur istighfar. Ibu, iya nomor teleponnya tuh tiasa dihubungi, nggak bisa dihubungi, jadi ku abi langsung dijajabkan ke hotelnya ya. Yuk sahabat, ini karena nomornya semuanya tidak bisa dihubungin, jadi ada 2 nomor tertera di ID card, tapi dua-duanya tidak bisa dihubungi. Jadi kita putuskan untuk langsung aja antar ibu ke hotelnya, ke Azka. Walaupun kita sudah harus masuk ke Masjidil Haram, tapi ini lebih penting untuk nolong ibu. Biarkan kita walaupun nanti tidak jadi umroh nggak apa-apa, yang penting ibu bisa berkumpul dengan anggota dari travelnya. Lebetkan deh ya nak. Ayo. Ini sekarang aku mau antar dulu ibunya, antar langsung ke hotelnya. Jadi yang di ID card itu juga percuma, 2 nomornya nggak ada yang aktif. Jadi himbauan untuk para travel mutawif atau tour leadernya, tulis nomor yang benar, yang aktif. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ketika ada yang mau nolong, kita mau telepon, tapi tidak ada yang aktif dua-duanya. Jadi harus benar-benar akid, harus benar-benar benar penulisan nomornya. Untungnya hotelnya tidak terlalu jauh, jadi kita langsung antar ibunya. Entong sieun seueur istighfar mohon. Berarti ibu teh nyasar ti tadi subuh nya, mohon subuh. Ya Allah, jadi ibunya nyasar dari subuh. Sekarang udah 8:30, berarti udah beberapa jam. Jadi ibu dari tadi jalan aja, jalan-jalan, gak berani tanya ke orang. Ayah opatan Bukan, maksudnya ibu nggak berani tanya ke orang. kamu seret nih di Piradian. Nggak bisa. Oh, jadi ibunya teh nggak bisa bahasa Indonesia, jadi bisanya cuma bahasa Sunda. Oh, jadi agak susah komunikasi ya. Susah komunikasi gitu. Susah. Jadi sahabat Gilby semua, ibu siapa namanya teh Bu? Juhana. Ibu Juhana ini asli dari Garut, memang tidak bisa bahasa Indonesia. Ibunya hanya mengerti bahasa Sunda aja ya. Jadi ibunya mau nanya ke orang pakai bahasa Sunda, orang lain nggak ngerti. Ya maklum ya, namanya orang tua dari kampungnya
tidak bisa bahasa Indonesia.